Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Buktung Tien, Rahayu, Bagas Waras, dan salam semua saudara. Alhamdulillah, puji syukur Bapak Ibu, pada malam hari ini, Senin malam, kita bertemu kembali secara online, bertatap muka secara online, di acara kesayangan kita yang dinanti-nanti, Jagongan Online Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Dan sebelum kita mulai untuk berdiskusi santai tapi berisi dengan narasumber yang sudah kita undang, kita akan memperdengarkan kembali lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Kita semakin semangat. Bentar ya. Berbeda di antara kita bukan suatu halangan. Bergandeng tangan, berjalan berdampingan. Kita semua saudara, saling menyayangi. Bertoleransi, saling mengerti, dan saling berbagi. Mari bersatu, mari bersama. kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan. Indonesia merayakan perbedaan. Mari bersatu, mari bersama. Kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tuhan telah ciptakan perbedaan yang semestinya kita rayakan. Perbedaan adalah anugerah. Wahai saudaraku, mari kita bergandengan tangan, bersatu kita teguhkan iman menuju Indonesia nan jaya. Indonesia merayakan perbedaan.
Ya itulah tadi lagu Indonesia Merayakan Perbedaan. Salam semua saudara. Baik Bapak Ibu, langsung saja kali ini pada malam hari ini kita masuk ke budaya kejawen yang mana pada tema hari ini yaitu inti ajaran Jawa versi Ronggo Warsito. Oleh sebab itu kita telah mengundang narasumber yang sudah dinanti-nanti yang senior, sangat-sangat senior nih di sini sudah bergabung bersama kita dengan Bapak Oto. Nanti akan diperkenalkan kembali oleh moderator kita dan pada malam hari ini saya ditemani oleh moderator cantik dengan Mbak Vera Estuding yang akan membantu saya untuk memandu jalannya diskusi pada malam hari ini. Kepada Mbak Vera dipersilakan. Terima kasih Mbak Ulan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Bagas Waras, Wede Kunten. Bapak Ibu peserta jagongan online IMP yang terkasih, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat iman serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini. Pada malam hari ini, Senin tanggal 17 Juli 2023, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan jagoan online Indonesia Merayakan Perbedaan dengan mengambil tema yang sangat unik di sini. Meskipun kita lahir di Jawa, kadang-kadang kita masih awam tentang ajaran Jawa. Ini kita mengambil tema yaitu ajaran Jawa versi Ronggo Warsito. Ini nanti oleh narasumber akan dikupas tuntas siapa juga Ronggo Warsito, bagaimana ajaran Jawa versi beliau. Untuk itu, kami hadirkan narasumber yang sangat istimewa. Kali ini adalah Kanjeng Raden Tumenggung, Dr. Raden Oto Bambang Wahyudi Dwijo Dipuro. Beliau adalah Presidium MLKI, Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia dari Jawa Timur. Untuk itu, kepada narasumber kita, Bapak Oto, langsung saja untuk menyimak paparan dari beliau. Silakan Bapak Oto. Baik, terima kasih Mbak Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Shalom, Wicek Dongkien, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat berjumpa kembali pada acara jagongan Indonesia Merayakan Perbedaan. Semoga kita semua dikaruniai satu kesehatan, seger kewarasan dari Gusti Kang Murbeng Dumadi, Gusti Kang Moho Asih, Gusti Kang Moho Welas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mencoba untuk share screen ya. Ini data saja. Belum tampak Pak Oto ini. Belum nampak? Belum. Ya pasti masih mengingat kok. Kekenceran. Jadi mohon untuk bersabar dahulu. Sudah terbaca? Belum Pak Oto. Masa belum ini?
Coba saya ulangi lagi. Belum di-share kelihatannya. Iya, dari Prof. Nyoman juga belum kelihatan ya, Pak? Belum di-share tadi saya tahu mungkin. Sudah terbaca? Sudah terlihat? Muter-muter loading aja ini, Pak Oto. Belum, Pak. Belum. Di tempat saya udah ini. Nah, sudah. Sudah. Silakan Pak Oto, sudah. Oke. Melihat pada ajaran Ronggo Warsito, sebenarnya ada 3 kata kunci di dalam ajaran Ronggo Warsito. Apa 3 kunci itu? Satu, yang pertama adalah kewaskitaan. Kedua adalah kesatuan dan laku. Ketiga adalah cokro manggilingan. Ini yang ada 3 hal yang dibahas di dalam semua ajaran Ronggo Warsito. Kemudian kewaskitaan itu diharapkan bahwa kita benar-benar bisa waskito. Waskito itu artinya mempunyai satu pemikiran, satu pandangan yang jauh ke depan. Tetapi waskito dan ilmu titen. Misalnya, ilmu titen itu secara sederhana, misalnya, mendung. Maka sudah bisa diharapkan bahwa setelah mendung pasti akan turun hujan. Ini namanya ilmu titen. Kemudian juga misalnya kita membawa pacar kita ke hotel. Misalnya pada malam hari kita bawa pacar ke hotel, ilmu titen, setelah ini pasti akan bisa hamil. Ini adalah satu ilmu titen. Tetapi akan berbeda dengan kewaskitoan. Jadi waskito itu nanti kalau arahnya itu nanti akan bisa lari kepada satu kewicaksanan, kebijakan. Kemudian yang kedua adalah kesatuan dan laku. Kesatuan dan laku. Jadi di dalam semua acaranya Ronggo Warsito semua adalah ngelmu. Satu kesatuan dalam hal ngelmu. Yang ketiga adalah cokro manggilingan. Bahwa keadaan di dunia ini selalu berubah, tidak statis. Semuanya ibarat cakra itu sebuah lingkaran di mana banyak ujung-ujungnya sehingga hidup manusia itu selalu berputar. Kadangkala kita ada di atas, kadangkala kita ada di bawah. Oleh karenanya hal yang bisa diambil maknanya di dalam cakra manggilingan, selama kita ada di atas, kita jangan merasa diri kita itu tinggi. Jangan kita merasa kaya. Demikian juga kalau kita ada di bawah, kita jangan selalu mengeluh. Kemudian di dalam kehidupan Ronggo Warsito paling sedikit itu ada 4 orang yang mempengaruhi sifat dari Ronggo Warsito. Siapa 4 orang itu? Yang pertama adalah Tanujoyo. Tanujoyo ini adalah seorang pengasuh yang mengasuh Ronggo Warsito mulai kecil. Dia memberikan satu pengertian kepada Ronggo Warsito, penalaran dan budaya-budaya wong Cili ini. Sehingga diharapkan bahwa nantinya Ronggo Warsito itu juga bisa mendalami, menyelami pikiran-pikiran atau aspirasi-aspirasi dari wong Cili. Yang kedua adalah Kiai Imam Besari. Ini dia menjadi gurunya dari Ronggo Warsito.
Dia mengajarkan mengenai syariat, akhlak, dan hakikatnya. Dan hakikat. Ini yang jadi sehingga pengaruh di dalam diri seorang Romo Warsito dari cilik budaya dan syariat ini akan sudah menyatu. Ditambah lagi dari ajaran-ajaran dari kakeknya, yaitu Yosodipuro kedua. Dia yang menjelaskan, dia yang menerangkan tentang terkait dengan sastra Jawa. Dari ketiga ini, ada satu orang lagi yang sebenarnya juga mempunyai satu pengaruh, yaitu Pangeran Haryo Buminoto. Pangeran Haryo Buminoto ini adalah guru Kanuragan. Mengapa Kanuragan? Karena Kanuragan ini dibutuhkan agar kita bisa memiliki satu harga diri, kepercayaan diri, keteguhan iman dalam menghadapi satu persoalan. Jadi sebenarnya Kanuragan ini adalah mengaktualisasikan, sebenarnya sudah ada di dalam diri kita, adalah mengaktualisasikan apa yang ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa memiliki harga diri, kepercayaan diri. Kalau sekarang ini mungkin dalam bentuk satu olahraga. Ini yang, nah, ini hal yang ada 4 orang yang berpengaruh. Kemudian isi kandungan ajaran Jawa di dalam Ronggo Warsito adalah berbicara masalah tradisi dan ritual. Bagaimana tradisi-tradisi Jawa dan bagaimana ritual-ritualnya. Kemudian yang kedua mengenai Toto Kromo atau Toto Susilo. Mengenai dipengerti bagaimana kita menghadapi orang yang lebih tua, bagaimana kita hidup, urip, bebrayan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kandungan di dalam tulisannya adalah hal-hal yang bersifat supranatural. Supranatural. Dan yang keempat adalah ilmu kasampurnan atau kebatinan atau spiritualitas. Memang ilmu atau ilmu di Jawa itu ada beberapa tingkatan. Ada beberapa tingkatan. Yang pertama yang paling rendah itu adalah ilmu atau yang disebut dengan ilmu kanoman. Ilmu kanoman ini adalah orang bagaimana kita bisa beretika, bisa hidup seperti sekarang ini. Bagaimana cara kita makan, bagaimana cara kita tidur, bagaimana kita itu kawin, dan sebagainya. Ini kehidupan ini. Kemudian yang kedua, setelah ilmu kanoman, maka yang kedua adalah yang disebut dengan ilmu kanuragan, baru ilmu kanuragan. Jadi kanuragan ini merupakan satu tingkatan yang kedua setelah kanoman. Bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita, bagaimana kita bisa meningkatkan kepercayaan pada diri kita, sehingga kita memiliki satu nilai-nilai harga diri. Yang ketiga adalah ilmu kadunyan. Ilmu kadonyan ini adalah sesuatu ilmu bagaimana kita bisa menguasai dunia ini dalam bentuk pertanian, peternakan, perkapalan, dan sebagainya. Bagaimana kita bisa meningkatkan, melakukan satu revitalisasi terhadap dunia ini. Yang keempat, ilmu di dalam menurut ajaran adalah ilmu kasepuan. Nah, ilmu kasepuan ini adalah yang sifatnya arahnya kepada satu kawicaksanan. Orang yang semakin tua, jadi orang yang dengan pengalaman yang lama sekali, maka dia akhirnya menjadi memiliki satu ilmu kasepuan yang biasa menjadi sesepuh, yang disebut dengan sesepuh atau pindi sepuh. Dan yang terakhir, tingkatan yang terakhir adalah ilmu kasempurnan atau ilmu kasunyatan. Nah, ilmu kasunyatan inilah yang sebenarnya sangat tinggi sekali sudah tingkatannya, atau ilmu kebatinan atau ilmu spiritualitas. Jadi ada
ada 5 tingkatan ngelmu. Ronggo Warsito dari tahun 1826 sampai 1837, ini 1826 ini tahun ini ya, bukan jam ini, bukan jam 1826. Dia menulis kurang lebih 60 karya yang ditulis dari tahun 1826 sampai 1837. Semua tulisannya Ronggo Warsito mempunyai 4 ciri. Yang pertama adalah Purwokanti. Purwokanti itu ditulis dalam bentuk sajak. Dalam bentuk sajak. Kemudian yang kedua, selalu di dalam tulisan itu selalu Ronggo Warsito mencantumkan dengan sandi asmo. Jadi nama-nama, kalau misalnya dia selalu dalam tulisannya Ro, kemudian ditulis dalam Wonocaraka, jadi Ronggo Warsito akan tertulis menggunakan sandi asmo. Kemudian yang ketiga, di dalam tulisan atau karya Ronggo Warsito juga selalu ditulis yang disebut dengan Condro Sengkolo. Condro Sengkolo itu dalam bentuk tahun, yang mempunyai satu, kalau di Jawa Condro Sengkolo itu kita bisa membuat satu Condro Sengkolo, misalnya saya dulu pernah membuat Condro Sengkolo pada waktu sunat, tapi sekarang sudah lupa ini. Misalnya Suro, ini pada Pahargyan Suro. Condro Sengkolo kalau di kepercayaan di Sabto Dharma kita menggunakan Sabto Sarono, ya, Pewaraing Budi. Ini jadi kalau kita biasa membaca itu dari belakang ke depan, 1957 Sabto. Nah, kemudian yang keempat adalah gancaran atau jarwo, tapi bukan Sopo Jarwo. Artinya jarwo itu adalah keindahan lirik yang dengan satu gancaran yang indah untuk bisa didengar. Ini 4 ciri ini yang selalu melekat di dalam karya-karya Ronggo Warsito. Nah, salah satu karyanya, ini tidak semuanya saya ambil, tapi hanya ada beberapa saja, ya. Yang pertama adalah Serat Pamoring Kawulo Gusti. Bagaimana kita bisa pamor itu bisa meningkatkan cahaya kita, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, di dalamnya ada beberapa persyaratan bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Yaitu dengan yang disebut dengan topo. Topo itu kalau mungkin bahasa yang lain mungkin dengan istilah puasa mungkin ya. Atau ya topo yang pertama adalah topo jasmani. Topo jasmani itu adalah mengurangi makan dan minum. Jangan makan sebelum kenyang harus sudah berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi bukan berhentilah makan sebelum kekenyangan. Ini topo-topo jasmani. Ini. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah topo budi. Topo budi itu dalam bentuk menetapi akhlak yang terpuji, menyingkirkan akhlak yang tercela. Kita tidak perlu harus berbicara yang tercela itu apa saja. Ini sudah secara umum sudah bisa kita bahas. Tidak perlu untuk kita detailkan bagaimana akhlak-akhlak yang tercela, akhlak yang terpuji yang bagaimana. Kemudian ada topo hawa nafsu, yaitu mengendalikan 4 nafsu. Kalau menurut tulisannya dari Ronggo Warsito ada Supiah, Alwamah, Supiah, ya, Mutmainah, nah ini amarah dan sebagainya. Ini yang ada 4. Kalau di kepercayaan, kalau di penghayat kepercayaan dilambangkan dengan warna. Ada merah, hijau, ya, hitam, dan
merah, merah, hijau, kuning, dan putih. Kemudian ada lagi yang lebih naik lagi warna hitam. Jadi kemudian sedangkan kalau di ajaran Sabto Dharma bahwa nafsu ini tidak, tetapi ada 11 tempat yang harus dikendalikan. Jadi nafsu ini tidak bisa dihilangkan, tetapi hanya bisa dikendalikan. Misalnya nafsu rupiah yang berasal dari di sekitar perut. Misalnya ada nafsu yang disebut dengan sukmo kencono dan sebagainya. Ini yang jadi semuanya harus dikendalikan. Kita tidak perlu harus menekan, menghilangkan nafsu karena tidak mungkin untuk bisa dihilangkan, tetapi kita kendalikan. Jangan sampai manusia dikendalikan oleh nafsu, tetapi nafsu itu harus bisa dikendalikan oleh manusia. Yang keempat adalah topo rasa sejati. Topo rasa sejati itu adalah bagaimana kita senantiasa memusatkan diri kepada Tuhan, mengheningkan hati, semedi atau sujud, mempertajam mata batin. Ini disebut dengan topo rasa sejati. Yang berikutnya adalah topo suksmo. Ini tulus ikhlas. Dengan hati yang jernih, ada satu keharmonisan, harmoni dengan sesama dan semesta. Jadi kita harus hidup dengan sesama dan alam semesta ini secara harmonis. Ini. Kemudian ada yang disebut dengan topo cahyo. Topo cahyo. Bahwa segala cahyo duniawi, segala cahaya duniawi ini tidak bisa menggoda. Batin terang dan mampu membaca segala yang ada di balik benda. Ini yang topo cahaya. Dan yang terakhir adalah topo urip. Topo urip itu adalah kepasrahan yang terdalam, meyakini sepenuhnya dalam genggaman Tuhan. Ini yang, nah, kemudian serat yang kedua, ini tidak saya ambil keseluruhan ya, ini suluk suksmo lelono, sukma yang berkelana. Ini bahasa Jawanya saya baca aja, nanti punopo yen wis kakekat, atau hakikat kalau Jawanya kakekat, estu lajeng bukan vera estu, tapi estu lajeng sarengatnya kawuri. Sarengat ini kalau menurut di Dharma Gandul ini dipelesetkan dengan sarengat itu syariat, tapi dipelesetkan di dalam Dharma Gandul dengan yen sari jengat. Ini yang jadi estu lajeng sarengatnya kawuri. Yen saking pamanggih ulun tan wonten kang tinilar. Yen muktamad. Inggih hadis ugi kasebut. Inggih hadis kasebut kak tanpa sarengat batal. Sarak tanpa kak tan dadi. Ini kak ini artinya hakikat ini. Apa kalau sudah hakikat, lalu syariatnya ditinggal? Ini. Kalau menurutku, tidak ada yang ditinggalkan. Jelas disebut di dalam hadis, hak atau hakikat tanpa syariat batal, syariat tanpa hakikat tidak jadi. Jadi kalau di ajaran Sabto Dharma, kita ada sujud, ada wewarah 7 yang harus dilaksanakan di dalam hidup. Dua-duanya ini harus dilaksanakan. Ya sujudnya dalam bentuk syariatnya, dan kemudian juga dalam wewarah 7-nya, kehidupan di dalam sehari-hari. Sehingga dari sini akan muncul satu karmosan ini termuat di dalam suluk suksmo lelono. Kemudian berikutnya di dalam suksmo lelono pada bait yang kedua, paran gusti yen kapisah. Temah mangke kakalihiro sisip kang lempeng tasik ing kawruh saka winira
tunggal saka winira tunggal ngelmu ning hyang ya ngelmu ning hyang sarengat yang tarekat hakikat miwa makrifat punika kamil abdoli. Menuju Tuhan, jika terpisah keduanya, malah akan kehilangan keduanya. Yang benar, masih harus diketahui, penyatuan 4 perkara, ilmu, syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Itulah yang sempurna. Ini. Kemudian serat yang ketiga, yang saya ambil, saya coba untuk saya ambil, yang menarik aja, yaitu yang sering sekali kita dengar, yaitu serat Kolotida. Ratune Ratu Utomo, patiye pate linuwe, pranayaka tias raharja, panekare becik, porondini, ya porondini, tandadi, porondini, tandadi, pali yasing, kolo bendu, mandar mangkin, ya, androdo, rubedo anggrebeti, bedo-bedo wong sak negarane. Rajanya raja yang utama, patihnya juga berkualitas, semua anak buahnya baik, namun segalanya itu tidak menjadi penawar kolo bendu. Bahkan semakin berkembang, kerepotan-kerepotan makin menjadi lain orang, lain perilaku, berperilaku angkaranya. Ini pada bait yang pertama. Yang kedua, amenangi jaman edan, ewuh oyo ing pambudi, melu edan noratahan, yen tan melu anglakoni. Boya keduman, melik kaliren wekasanipun, dilalah karso Allah, begja-begjone wong kang edan luwih begja kang eling lan waspada. Mengalami zaman edan memang serba repot. Ikut edan tidak sanggup, kalau tidak ikut tidak mendapatkan apapun juga, bahkan bisa kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Allah, betapapun untungnya, betapapun untungnya, bagaimana beruntungnya orang-orang yang lupa, lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan waspada. Ini daun serat Kolotida. Kemudian berikutnya, Sokodari linakonan mung tumindak morowati angger tan dadi prakara. Karana riwayat muni ikhtiar iku yekti pamilihing reh rahayu sinambi budidaya kanthi awas lan eling kanthi kaesti antuke parmaning suksma. Jalani saja sekedarnya. Sekedar untuk menghibur hati, asal tidak menimbulkan persoalan, karena ada riwayat yang mengatakan ikhtiar itu wajib, namun juga harus memilih jalan yang baik. Sambil berupaya, juga harus awas dan waspada agar selalu mendapatkan berkah Tuhan. Jadi di dalam serat Kolotida, di samping ada satu pemberitahuan, satu warning, zaman edan, yen ora edan, melu edan tidak bisa, tidak sampai hati, tapi tidak ikut edan, kita akan tersingkir. Kemudian ada satu solusinya, bagaimana? Jalani saja sekedarnya. Sekedar untuk menghibur hati, asal tidak menimbulkan persoalan. Ini menurut Ronggo Warsito. Karena Ronggo Warsito ini memang seorang yang lebih dalam kewaskitoannya. Kemudian ada serat yang ketiga yang disebut dengan serat Sabdo Jati. Ini hanya saya kutip hanya satu bait aja, karena memang satu bait isinya. Yen kang uning marang sejatining dawuh, kewan sajroning ati, yen tiniru ora urus, uripe kaesi esi, yen niruwa dadi asor. Namun bagi yang bijaksana, sangat gelisah di dalam batinnya, kalau tidak ikut meniru, hidupnya akan menderita.
Kalau meniru, hidupnya akan hina. Nah, ini yang sering ini misalnya saja kita meniru, ini mahasiswa, ini misalnya kita ingin memperoleh nilai A. Misalnya, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan nilai A? Niru temannya, mencontoh temannya. Sehingga kita itu, hidup kita akan selalu menderita. Ya kalau betul, kalau salah. Yang kita cari adalah nilainya atau ilmunya. Ini yang sering sekali terjadi di dalam satu kehidupan kita, dilema di dalam satu kehidupan. Waluyaning benjing yen wis ono wiku ini mungkin biku atau bante, ya, memuji ngesti sawiji sabuk lebulir majnun gali bedan tudang tuding, ya, tudang tuding anacahken saking wong. Selesai besok akan muncul iku yang memuji ngesti sawiji bersabuk debu seperti orang gila, hilir mudik menunjuk sana sini, menghitung banyak orang. Ini kalau akhirnya orang mengatakan wong Jawa wis lali Jawane. Ini sama dengan seperti sekarang ini. Banyak di antara kita partisipan, secara jujur aja saya katakan, mungkin masih ada atau sebagian besar ini sudah lupa terhadap tulisan-tulisan Jawa. Iya, betul itu Pak Oto. Ini yang Banyak yang sudah lupa asali. dulu lupa, sekarang tidak bisa. Atau dulu tidak bisa, sekarang lupa. Sehingga tidak heran bahwa sekarang ini kalau kita lihat karena pengaruh teknologi, ya, padahal di Jawa, ya, pada leluhur kita ini sudah sangat, peradaban kita sudah sangat maju dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Pada abad yang pertama, pada satu Masehi, ya, pada abad yang pertama, pada 1 Masehi, kita sudah memiliki penanggalan yang disebut dengan solar, ya, atau Suryo Sengkolo. Ya, Suryo Sengkolo ini tahap yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah memiliki kalender penanggalan yang disebut dengan Condro Sengkolo, berdasarkan pada Condro Sengkolo. Jadi kalau Suryo Sengkolo itu beredar pada peredaran dari bumi melalui peredaran matahari, kalau Condro Sengkolo itu pada peredaran bulan. Yang ketiga, kita juga memiliki kalender yang disebut dengan Pranoto Mongso. Di barat hanya memiliki 1 kalender, padahal kita sudah memiliki 3 kalender. Nah, pada waktu ini di dalam satu seminar, maka orang itu akan mengatakan bahwa ini adalah lokal genius. Jadi kita selalu dikatakan lokal genius. Inilah yang sebenarnya memang peradaban kita ini selalu ditekan. Kemudian serat yang berikutnya adalah serat Sabdotomo. Ini serat Sabdotomo. Bunyinya, kalau nanging kawulung proboniro kuning abang biru sumurupa iku mung soroting warih. Pewarai para rasul dudu jatining yang manon. Jadi lengkungan warna-warni pelangi yang berwarna kuning, merah, biru itu hanyalah cahaya pantulan air. Menurut ajaran Rasul bukanlah Tuhan yang sebenarnya. Sehingga kita dituntut juga untuk mencari Tuhan yang sebenarnya. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Banyak sekali yang bisa kita diskusikan dalam hal ini terkait dengan ajaran-ajaran Jawa, khususnya versi dari Ronggo Warsito. Menarik sekali, buku yang Ronggo Warsito juga membuat satu buku yang merupakan masterpiece-nya
Ronggowarsito seperti ensiklopedia ajaran Jawa yang disebut dengan Wirid Hidayat Jati. Wirid Hidayat Jati itu kalau di kepercayaan namanya Sastro Jendro Hayuningrat Pangruwating Driyo. Ini yang jadi itu sangat dalam sekali, dan nanti pada satu saat akan kita kupas bersama-sama bagaimana apa isi dari serat Wirid Hidayat Jati. Menarik sekali buku itu. Saya juga masih memiliki bukunya Wirid Hidayat Jati. Untuk belajar kita bisa, untuk membaca kita bisa, tapi untuk ngelakoni, untuk menjalankan itu adalah sangat sulit sekali. Wirid Hidayat Jati itu. Jadi kita hanya sekedar bisa membaca teori-teorinya bagaimana, sehingga minimal kita nanti akan sudah bisa. Kalau ingin menjadi wali, ya belajarlah Wirid Hidayat Jati. Paling-paling ya nanti kita sementara ini kita akan bisa mencapai wali murid, misalnya menjadi wali murid atau wali nikah atau wali kelas atau wali-wali yang lain. Ini yang wali seperti Pak Daniel dan sebagainya, ini kan menjadi wali murid. Ini yang demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Vera Rahayu. Terima kasih Rahayu Ramoto. Terima kasih atas paparan materinya yang sungguh menarik. Ini tadi ada kita ditambah wawasan oleh Pak Uto dari ajaran-ajarannya Ronggowarsito yang tadi sudah dipaparkan. Ada 3 kata kunci dalam ajaran Ronggowarsito, yaitu kewaskitaan, kesatuan dan laku, cokro manggilingan. Dan dari Ronggowarsito itu sangat kompleks, kita belajar beberapa banyak hal, yaitu dari sisi seni budaya karena beliau adalah seorang pujangga Jawa yang besar, juga seorang spiritualis agama, dan kemudian mengajarkan tentang manusia itu yang berbudi luhur yang seperti apa, yang berakhlak baik yang seperti apa, dan juga manusia yang mengendalikan nafsu itu yang seperti apa. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi penanggap. Di sini kami undang Bapak Johan Ajuan. Selamat malam Pak Johan. Malam Mbak Vera. Baik Pak Johan, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vera atas kesempatan yang diberikan, dan Pak Uto yang luar biasa sekali dalam memaparkan tentang isi daripada ajaran kejawen. Ya, saya menarik benang merah yang sangat kental sekali antara yang dipaparkan oleh Pak Uto tadi dengan agama Kungfu yang mana dikatakan bahwa dari Ronggowarsito mengatakan bahwa hidup ini selalu berubah, dan itu di dalam kitab I Ching, kitab perubahan, juga disebutkan demikian, bahwa di dalam segala sesuatu di alam semesta ini tidak ada yang tidak terjadi perubahan. Setiap detik, setiap saat itu semua terjadi perubahan. Dan perubahan itu adalah perpaduan atau interaksi daripada 2 unsur, yin dan yang, di mana yin dan yang itu hanyalah sebuah simbol yang menjelaskan 2 sifat yang berbeda. Yin menunjukkan sifat lembut, gelap, ataupun lemah, dan seterusnya. Bisa juga diartikan wanita, dan yang itu sebagai terang, keras,
pria, matahari, dan seterusnya. Jadi masing-masing ini tidak ada yang dimenangkan dan tidak ada yang dikalahkan. Semuanya itu perlu ditata sedemikian rupa untuk mencapai keharmonisan. Apabila terjadi keseimbangan antara dua elemen ini, antara yin dan yang itu, maka terjadilah keharmonisan. Dan keharmonisan itu adalah tujuan daripada agama. Agama mengajarkan umat manusia agar berada di dalam titik tengah, titik keseimbangan antara yin dan yang, antara kebaikan dan keburukan itu seimbang, antara kenyang dan lapar itu seimbang, jadi tidak kenyang dan tidak lapar, dan seterusnya. Jadi, dan kemudian bahwa dijelaskan lagi di dalam kitab I Ching bahwa permulaan alam semesta ini semuanya diawali dengan hal yang baik, ya. Itu dijelaskan dengan 5 huruf, yaitu Chen, Yuan, Heng, Li, Zhen. Jadi Chen itu merupakan awal permulaan daripada penciptaan alam semesta oleh Tuhan, dan semuanya itu adalah diawali dengan Yuan. Yuan itu maha awal, yang baik, yang tujuannya baik, cita-citanya baik. Kemudian yang baik itu juga harus lancar. Jadi dapat lancar kemana-mana, dapat diterima oleh semua ke segala jurusan. Kemudian memberi manfaat kepada semuanya. Kemudian dan itu kemudian dicapai, dan dia harus mempertahankan secara konsisten di dalam kesucian yang tidak ternodakan dalam kondisi apapun, dalam godaan apapun. Nah, itulah merupakan intisari daripada pengajaran di dalam kitab I Ching, dan juga merupakan bagian daripada agama Konghucu. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa zaman Edan ada, saya mengutip sebuah tulisan yang tercatat di sebuah kitab kuno, mengatakan bahwa ada 3 kondisi yang sangat berbahaya. Pertama, yaitu apabila orang yang tidak mampu, tidak mumpuni, tetapi dia mendapat kedudukan yang tinggi. Itu adalah bahaya pertama. Lalu bahaya yang kedua adalah orang yang tidak mampu atau tidak bekerja, tetapi dia diberi gaji yang tinggi. Jadi dia dibayar tidak sesuai dengan kemampuannya. Maka itu menimbulkan kecemburuan sosial. Itu adalah bahaya yang kedua. Dan bahaya yang ketiga adalah orang yang menduduki kedudukan tinggi dan kemudian dia itu dalam waktu dan jangka waktu yang lama, sehingga dia itu melalaikan tugas-tugasnya sebagai seorang pemangku jabatan. Dia tidak menjalani fungsi dan tugasnya sebagaimana yang diamanahkan. Itu adalah bahaya yang ketiga. Nah, 3 bahaya ini bila terkondisikan, maka itu sama dengan munculnya zaman Edan, di mana segala sesuatu berada pada tempat dan posisi yang tidak seharusnya, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan kekacauan di mana-mana. Ya, mungkin itu saja dari tanggapan dari kami.
yang mewakili Konghucu. Terima kasih Bu Vera. Ya, terima kasih Pak Ajuan atas tanggapannya. Ini tadi telah disebutkan oleh Pak Ajuan bahwa ada benang merah antara ajaran Ronggo Warsito dan dari agama Konghucu, yaitu hidup itu adalah selalu ada terjadi perubahan, dan dalam hidup itu selalu ada keseimbangan. Dari keseimbangan itu kita mencapai keharmonisan, begitu ya Pak Ajuan. Ya, benar Bu. Untuk selanjutnya dari tokoh agama Hindu, Prof. Sutandra. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Vera. Sudah kedengaran suara saya gimana? Kedengaran? Sudah kedengaran jelas, Prof. Ya, salam semua saudara. Salam semua Terima saudara. kasih Pak Oto, bagus sekali. Ini sangat terkait dengan ajaran Hindu. Tapi saya ingin pakai itu ya, pakai slide Mbak Vera ya. Ya, Saya share slide ya. ya, baik. Bentar. Sudah keluar Mbak Vera? Sudah, Prof. Sudah keluar. Monggo, silakan. Sudah ya. Biasa nyambung dengan Pak Oto karena terkait sekali Pak Oto. Ini akan menyampaikan apa terkait dengan apa ajaran Ronggo Warsito tadi, tetap waras di zaman edan. Ini pesan luhur dari Ronggo Warsito, Jongko Joyoboyo, dan sastra suci di Hindu gitu. Memang banyak yang sehat gitu. Kenapa saya pakai kata waras ini? Banyak yang sehat tapi tidak banyak yang waras. Banyak yang Jawa tapi tidak banyak yang Jawani. Itu yang terjadi gitu. Nah, ini kalau di Hindu, kalau di Ronggo Warsito tadi mengatakan zaman edan, kalau di Hindu dikatakan zaman kali. Zaman kali, zaman di mana pikiran manusia kalut. Itu dimulai 3000 tahun sebelum Masehi. Persis pada saat Raja Parikesit diangkat sebagai Raja Hastinapura. Saat itu sudah terjadi zaman kali, manusia sudah mulai pikirannya kalut. Lemah sekali kemampuannya untuk mengendalikan dirinya, toponya tadi. Banyak tadi topo ini, banyak sekali kemampuan tapanya sudah tidak ada lagi. Lemah sekali. Dan hilangnya budi, hilangnya kecerdasan, hati nurani hilang, kearifan dan kebijaksanaan itu. Itu di zaman kali, itu yang terjadi. Zaman sekarang ini termasuk zaman kali, karena kalau menurut Hindu, umur zaman kali itu 432.000 tahun. Ini baru berjalan sekitar 5.000-6.000 tahun. Tantangan ini di zaman kali, tantangan namanya tantangan tamasika, ini namanya tantangan dari luar diri kita. Ini adalah sifat kegelapan yang memberikan kita sifat kegelapan, malas, bodoh, tanpa etika gitu, sering melanggar etika, tanpa tata krama, itu yang terjadi di zaman kali itu. Senang melanggar aturan, itu yang terjadi di zaman kali itu. Dan Raja Sika ini sifat kenapsuan, mau benar sendiri, menang sendiri, kuasa sendiri, kaya sendiri, gitu. Sehingga terjadi kesenjangan kekayaan, kesenjangan sosial, kesenjangan politik, kesenjangan hukum, semua itu terjadi di zaman kali ini. Karena apa? Lemahnya kemampuan tapa tadi. Dan hilangnya budi, kecerdasan, hati nurani, kearifan, dan kebijaksanaan itu tadi. Godaan yang ada dari dalam diri kita, itu ada 6 godaan. Itu bisa nafsu, ego, kemarahan, dan keserakahan.
Dan juga godaan kita kemabukan, iri, dengki, dendam gitu, dan kebodohan itu terjadi. Itu godaan dari luar, bisa yang disebut harta, tahta, cinta itu yang dari luar gitu. Dan ini dosa sosial. Mahatma Gandhi mengatakan sering terjadi dosa sosial terjadi pada zaman kali ini. Kita ingin kaya tanpa mau kerja gitu. Ilmu pengetahuan digunakan tanpa etika, diperjualbelikan. Pada ilmu pengetahuan itu adalah etika, tapi sekarang diperjualbelikan. Politik tanpa ideologi, politik hanya kepentingan saja, kepentingan untuk menang, kepentingan mendapatkan ini gitu, bukan ideologi. Itu yang terjadi di zaman kali itu. Dan dalam sastra Hindu dikatakan kama, kroda, loba itu nafsu, ego, dan keserakahan itu adalah pintu gerbang untuk menuju neraka. Hati-hati, eling lan waspodo tentang ini. Kemudian Mahatma Gandhi mengatakan dosa sosial tadi itu ada pintu gerbang untuk menuju kehancuran kita. Nah, karena itulah pada zaman kali ini yang Ronggo Warsito menyatakan zaman edan, hilangnya kerukunan, hilangnya kedamaian, keharmonisan, keadilan, ketentraman, kesejahteraan itu sudah ada dalam sastra suci Hindu, sudah mengatakan itu. Sekarang itu zamannya Kali Yuga. Nah, sekarang Ronggo Warsito di zaman edannya. Nanti pertanyaan ini Pak Auto mungkin kita diskusikan, apakah sekarang ini dikatakan zaman edan? Kalau di Hindu dikatakan zaman kali, zaman yang sudah kehilangan budi, kebijaksanaan semua hilang itu. Karena di sini kita sarankan eling lan waspodo, menangin zaman edan, ewu hoyo ing pambudi gitu. Kalau tidak ikut edan, kita tidak dapat apa-apa. Kelaparan jadinya. Makanya sebahagia-bahagianya orang yang edan akan lebih bahagia orang yang eling langsung. Apa yang harus kita elingkan? Apa yang kita harus waspadai? Ini yang kita perlu diskusikan pada zaman sekarang ini. Sekarang ini juga pesan bagi kali ini pesan bagi warga bangsa kita. Ini walaupun kepala negaranya tadi Pak Oto ya, walaupun kepala negaranya yang baik sekali gitu, panglimanya pandai, para menterinya dan pejabatnya pinter-pinter, dan juga Purohito penasehatnya juga suci gitu. Kalau warga negaranya sudah terkontaminasi oleh keserakahan, keangkuhan, dan sulit sekali untuk dikendalikan. Nah, itu apakah kondisi kita sekarang ini gitu. Mungkin tidak perlu kita diskusi. Kalau begitu kita perlu masyarakat kita, ini adalah pesan untuk warga bangsa, harus selalu eling lan waspodo gitu. Gimana kita, apa yang kita elingkan, apa yang kita waspodokan. Kalau tidak itu walaupun pejabat-pejabatnya pinter, orang baik, orang apa, kalau masyarakatnya masih terkontaminasi oleh keserakahan dan keangkuhan, tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Gitu. Itu mungkin banyak sekali kita melihat sekarang kondisi kita sekarang ini. Ini pesan bagi pelayan masyarakat. Sering ini mulut mereka manis. Ini artinya saya tidak baca anunya apa yang Jawanya yang arti mulut mereka manis. Tampaknya mereka melayani masyarakat. Padahal yang mencari keuntungan pribadi, perilaku tanpa kesadaran, kearifan dan kebijaksanaan, hanya menimbulkan kekacauan. Itu yang terjadi pesan untuk para pelayan masyarakat ini. Kemudian ini pesan bagi para calon-calon pemimpin yang kebetulan ini kita tahun politik dan kemudian tahun demokrasi tahun 2024. Kalau kita mau menjadi pemimpin, kalau hati kita penuh dengan benih-benih ketidaksadaran, moral kita tidak kuat, spiritual kita tidak kuat, mental kita tidak kuat, tidak berguna sama sekali. Orang seperti itu justru membawa bencana. Tadi Pak Jokowi bilang pemimpin harus itu kalau tidak itu membawa bencana. Diramai dengan air kemunafikan oleh mereka yang sedang cari muka. Itu yang terjadi. Di sekitar kita, di sekitar pemimpin yang tidak sadar itu, mereka mencari muka kemunafikan. Itu akan dihasut betul-betul. Ya itu zamannya Ramayana, Mahabharata itu asutan-asutan itu terjadi sampai sekarang ini. Ya. Mereka yang sedang cari muka, maka ia sang pemimpin akan lupa darata. Ini yang terjadi. Mari kita lihat kondisi seperti ini. Kalau mau menjadi pemimpin harus siap mental, siap moral, supaya kita tidak tergoda oleh itu tadi dari luar dan dari dalam. Eling lan waspodo ini. Kalau tidak itu akan merusak karena banyak orang-orang di sekitar kita akan menyirami dengan air kemunafikan itu. Itu yang terjadi.
Ini untuk para pemimpin. Kemudian ini juga pesan untuk semua warga bangsa. Kita harus kembali ingat ajaran kuno tentang budi pekerti. Memperingatkan kita bahwa pada zaman Edan, ya yang masih mempertahankan kewarasannya, jadi ada yang Edan tapi waras, makanya tadi banyak yang sehat, tapi tidak banyak yang waras. Harus waras. Kita mempertahankan kewarasan akan tertinggal gitu ya. Walaupun demikian, sang pujangga tetap menjaga kesadaran dan mengikuti jejak para bijak masa silam daripada mengikuti ulah yang tidak sadar dan munafik. Ini kita harus ikut jejak, sehingga di Hindu dikatakan Dharma Raksati Raksita. Siapa yang mengikuti jalan yang benar akan dilindungi oleh kebenaran dan juga akan dijaga oleh kebenaran. Ini yang sangat penting, bagaimana kita selalu eling dan waspada harus berjalan di jalan kebenaran. Ini juga pesan Romo Warsito. Ajaran kuno ini masih dapat pesan untuk semua umat beragama. Ajaran kuno itu masih dapat dijadikan pegangan, perlu dipraktekkan, dan dapat meninggalkan kesadaran serta kualitas hidup. Kalau kita tinggalkan ajaran kuno itu, melakoni ajaran luhur itu dapat memperindah hidup. Ajaran luhur itu budi pekerti, makanya kita harus menjaga budi kita, nurani kita, kecerdasan kita, spiritualitas kita. Sungguh menakjubkan yang dicari oleh sang pujangga, yaitu kesadaran. Kita kehilangan kesadaran sekarang, banyak kehilangan kesadaran, tergoda, tidak mampu lagi bertapa tadi, mengembalikan diri, banyak topo tadi. Ingatlah ajaran yang disampaikan Awatar, Mesias, dan Nabi, patut dipegang teguh ajaran itu. Ya, itu yang patut dipegang teguh. Nah ini Jongko Joyoboyo. Ini tanda-tanda perubahan zaman sebagai pengingat kesadaran untuk mencapai kemenangan. Ini besok yen wis ono kereta tanpa jaran. Kalau ada sudah kereta tidak ada jaran, yang sekarang diartikan tidak ada kudanya, sekarang ada mesin, ada itu gitu. Tapi kita bisa artikan, kelak jika manusia tanpa budi, kehilangan kesadaran, kehilangan moral, kehilangan karakter, ya karakter yang sebagai tuntunan hidup, atau kehilangan hati nurani, apa yang terjadi? Itu yang terjadi. Ya. Tanah Jawa, Kalungan Wesi, Pulau Jawa ini, Kalungan Wesi artinya apa? Jika bisa kita artikan, jika orang Jawa dibelenggu oleh musuh dalam dirinya, yaitu nafsu, kemarahan, keserakahan, ego, mabuk, itu terjadi. Dan pasar hilang kumandangnya, atau pasar hilang gemuruhnya, kalau masyarakat kehilangan jiwa kebersamaannya, jiwa gotong royongnya, kebersamaannya, persaudaraannya hilang, ini saling asah, saling asuh itu hilang, apa yang terjadi? Itu kondisi kita sekarang. Perahu melaku ing dhuwur awang-awang, perahu harusnya di laut, dia di atas, perahu berlayar di awang. Jadi ini orang lupa akan kewajibannya. Rohaniawan harus menjaga moral, harus jadi politikus. Politikus harus menjaga kedamaian, keadilan, menjadi pedagang, menjadi ini gitu. Jadi politikus menyamar jadi rohaniawan segala macam. Bahkan agama dipakai untuk harusnya jalan di laut, jalan di awang-awang. Iku tandane yen tekane zaman Joyoboyo wis cedhak. Jadi zaman Joyoboyo itu sebagai pertanda kesadaran manusia segera harus bangkit untuk menjadi jiwan mukti, menuntun manusia mencapai kemenangan. Itu di Joyoboyo. Makanya ini kita diskusikan bagaimana kita menghadapi kondisi sekarang ini. Nah ini zaman Joyoboyo menjadi jiwan mukti kita. Manusia harus sadar tadi, banyak Pak Foto tadi bilang topo ini. Lakukan itu. Supaya kita menjamin moral kita, menjaga moral, karakter, budi pekerti luhur itu. Dan kemudian kita harus eling keesaan Tuhan. Tuhan itu esa, sekarang banyak memperebutkan Tuhan. Itu yang terjadi, konflik yang terjadi karena kita harus eling bahwa Tuhan itu esa. Kemudian kita eling pada kemuliaan manusia. Menjaga manusia, saling asah, saling asuh. Kita harus hidup bersama, gotong royong kebersamaan.
keluhuran hidup kita. Keluhuran hidup apa? Rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Ini ajaran-ajaran leluhur kita. Kemudian kita harus waspada. Waspada apa? Terhadap godaan yang ada dari dalam diri kita. Kama Krodha 6 tadi, nafsu, ego, loba, ketamakan, kemudian mada, iri, dengki, bodoh, segala macam itu. Godaan dari luar, harta, tahta, cinta. Kemudian kita harus mampu pengendalian diri melawan godaan tadi, melakukan tapa tadi. Tapa tadi itu adalah pengendalian diri untuk menyadarkan diri kita untuk melawan berbagai godaan. Jadi ini segilik, seguluk, salulung, sebayang toko, paras paros, sarpenoyo, saling asah, saling asih, saling asih. Inilah yang patut kita sadarin. Karena itu ajaran Joyobo, ajaran Ronggo Warsito, Eling lan Waspada. Mari kita diskusi apakah zaman kita ini adalah zaman Eda. Patut kita eling lan waspada. Apa yang kita harus elingkan, apa yang kita harus waspadakan ini. Karena kalau di Hindu dikatakan zaman kali ini adalah zaman kalut. Zaman kalut, pikiran kita kalut. Kemampuan kita untuk topo tadi itu tidak ada. Gitu. Kita sehat tapi tidak waras. Kita Jawa tapi tidak Jawani. Itu yang terjadi. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat. Ini mungkin bisa diskusikan Pak Oto. Kita bisa diskusikan dengan ini. Ya demikian. Salam semua saudara. Terima kasih Profesor Randra atas tanggapannya ini tadi. Memang dalam ajaran Ronggo Warsito juga banyak kesamaan dengan ajaran agama Hindu. Banyak kesamaannya yang tadi antara istilah zaman Edan dan zaman Kali. Sama-sama orang sudah lupa akan mengerti dan sebagainya. Dan pesan dari semua umat beragama adalah tetap teguh pada tuntunan ajaran agama. Yang poin terpenting dari ajaran Ronggo Warsito tadi adalah kesadaran untuk mencapai kemenangan. Tanpa kesadaran, manusia sama dengan manusia tanpa budi pekerti, tanpa moral dan karakter. Gitu ya, Prof. Terima kasih atas tanggapannya, Prof. Baik, selanjutnya di sini ada dari Buddha, Bante Tejopuno. Selamat malam, Bante. Yes, selamat malam semuanya. Salam kita semua bersaudara. Ya, Salam sama Pancasila saudara. merdeka. Merdeka. Kok nggak ada Yes, fotonya ini, betul. Bante? Ngapunten, saya posisi di atas kapal dalam penyeberangan dari Pulau Dewata menuju Pulau Jawa. Iya. Dan saya kabarkan obatnya kayaknya besar sekali. Rasanya saya tergoncang-goncang juga perutnya, pusing juga kayaknya. Ombaknya terlalu besar. Iya, Bante. Ya, gimana? Untuk tanggapannya dari tema yang sudah dipaparkan oleh narasumber tadi tentang ajaran Jawa oleh versinya Ronggo Warsito. Ya, bagus sekali. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan dan pemaparan yang sangat luar biasa oleh tadi tentang tema kita inti ajaran Jawa dengan versi Ronggo Warsito. Tadi juga sudah disampaikan dari Pak Juan Ajuan, kemudian juga dari Prof. Randra. Nah, saya coba untuk membahas dari segi ajaran Buddha saja ya, yang tentang isi inti ajaran Buddha juga. Ya, masalah nanti nyambung atau tidak, ya monggo silakan dinilai juga. Jadi saya hanya mengambil garis-garis besarnya saja dari ajaran Buddha ini, apakah sesuai dari inti ajaran Jawa atau juga Ronggo Warsito ini. Jadi disebut dengan Buddha Sasana. Buddha Sasana. Sasana itu ajaran. Budaya Buddha. Jadi kalau disebut dengan Buddha Sasana itu adalah ajaran Buddha. Nah, ajaran Buddha ini mencangkup beberapa hal yang perlu perhatikan. Yang pertama, ada 3 macam jenis Buddha. Yang pertama, jadi supaya tahu dulu, ada 3 macam jenis Buddha. Yang pertama adalah Sama Sambuddha.
yang kedua Pacika Buddha, yang ketiga adalah Sawaka Buddha. Apa kesamaan dan perbedaannya? Sama Sang Buddha adalah orang yang mencapai penerangan sempurna dengan usahanya sendiri, dan beliau bisa mengajarkan apa yang diajarkan kepada orang lain, supaya orang lain bisa mencapai seperti yang beliau capai. Ini sama Sang Buddha. Yang kedua Pacika Buddha, orang yang mencapai penerangan sempurna, gayuh kasampurnan, dengan usahanya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengajarkan kepada orang lain, supaya orang lain bisa mencapai seperti yang beliau capai. Itu Pacika Buddha. Yang ketiga, Sawaka Buddha. Orang yang mencapai kesempurnaan, gayuh kasampurnan menjadi Buddha, orang yang mencapai kesadaran agung dengan belajar dari ajaran sama Sang Buddha itu. Itu namanya juga Buddha, tapi namanya Sawaka Buddha. Nah, ajaran dari sama Sang Buddha ini disebut dengan istilahnya Dhamma. Dhamma atau Dharma. Dhamma atau Dharma. Nah, Dharma atau Dhamma itu ajaran tentang kebenaran. Siapapun yang berbuat baik akan dapat kebaikan, siapapun yang berbuat buruk akan memperoleh keburukan. Maka di situ disampaikan juga tentang 31 alam kehidupan beserta akibat-akibat dari perbuatan yang mereka perbuat. Jadi kalau ada yang melakukan kebajikan, semakin baik, semakin bahagia hidupnya, kalaupun meninggal dunia bisa terlahir di alam surga yang lebih tinggi sampai mencapai kesempurnaan. Ada 4 tingkatan kesucian di dalam Buddhis, dari mulai Sotapanna, Sakadagami, Anagami, dan bahkan Arahat. Itu di atas dari alam-alam surga. Nah, kemudian ada alam yang menderita. Nah, kalau kita sembrono dalam menjalani kehidupan, hidupnya menderita, kalaupun meninggal dunia, dia bisa terlahir di alam-alam yang rendah. Misalnya terlahir di alam peta, setan gentayangan, bisa terlahir di alam arsura atau terlahir di alam neraka. Jadi semakin buruk perbuatannya akan mengakibatkan hidupnya semakin menderita. Makanya di situ ada mengenal 31 alam kehidupan. Jadi ajaran Buddha menyampaikan tentang hal-hal yang baik ataupun yang tidak baik bersama dengan akibat-akibat yang akan diterimanya. Nah, kemudian disebut juga dengan sangga. Sangga itu adalah perkumpulan, persaudaraan dari para murid-murid Buddha, baik yang telah mencapai kesucian ataupun yang belum mencapai kesucian, baik yang sudah gayuh kasampurnan ataupun yang masih harus berlatih. Yang masih harus berlatih itu disebut dengan Samuti Sangga, perkumpulan murid-murid yang belum mencapai kesucian. Nah, kalau yang sudah mencapai kesucian namanya Arya Sangga. Kelompok orang yang telah mencapai tingkatan kesucian, baik yang sudah Bante, hilang suaranya. Suaranya di Gondolomba. Iya, mungkin karena di tengah laut. Mana Bante? Kayaknya ini sinyalnya ini hilang. rohaniawan bagi wanita. Nah, mereka semua Dhamma ini sekarang bisa dipelajari Tripitaka. Di sini ada Sutta Pitaka, Winaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan juga
Abhidhamma Pitaka. Tapi yang harus diperjelas di sini, ini tentang teori. Yang tertulis di dalam kitab suci tadi adalah teori. Itu juga harus dipraktekkan, baru nanti ada hasilnya. Ada pariyati, patipati, dan patiweda. Ada teori, ada praktek yang harus dilakukan sesuai dengan teori, baru nanti ada hasilnya. Hasilnya ya sutapana, sagadagami, anagami, arahat tadi, kesempurnaan tadi. Nah, untuk kitab sucinya yang disebut dengan Tripitaka, yang Vinaya Pitaka ini intinya saja. Intinya itu adalah mencegah supaya kita tidak melakukan perbuatan buruk. Ya, ini mengendalikan di dalam pikiran, ucapan, perilaku kita supaya tidak melakukan perbuatan buruk. Bagi perumah tangga ada 5 sila. Yang diantaranya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Ini 5 sila landasan perilaku kehidupan sehari-hari yang dijalankan oleh perumah tangga. Kalau mereka menjalankan puasa, ya 8 sila, 8 kemoralan. Kalau menjadi biku, ada 227 aturan. Itu intinya adalah supaya tidak melakukan kejahatan, baik melalui pikiran, ucapan, dan juga perilakunya. Kemudian Sutta Pitaka, itu mengajarkan tentang cara-cara untuk bagaimana kita berbuat kebajikan, dari mulai kebajikan yang rendah sampai yang tertinggi. Dari mulai misalnya beramal. Beramal ini kebajikan, memang kebajikan, tapi ini adalah kebajikan yang terendah. Nah, kita sering punya pemikiran bahwa namanya orang berbuat baik harus beramal. Kalau beramal harus menggunakan uang. Nah, bagaimana orang yang tidak memiliki uang? Apakah dia tidak bisa berbuat baik? Bisa. Kalaupun dia mau beramal, bisa menggunakan tenaganya. Dia bisa menggunakan ilmunya, pengetahuannya, sarana-sarana apapun yang dia miliki. Ini namanya berbuat baik dengan beramal. Anda yang lebih tinggi dari beramal adalah untuk menjalankan sila. 5 sila tadi sebagai perumah tangga dijalankan. Itu kebajikannya lebih besar. Yang lebih tinggi lagi ya dengan bermeditasi untuk mencapai kebijaksanaan. Jadi ajaran Buddha menyampaikan tentang bagaimana untuk kita menyempurnakan paramita, kebajikan-kebajikan untuk mencapai kebahagiaan, menggayuh kesampurnan. Jadi dari mulai beramal, dari mulai menjalankan sila, dari melaksanakan meditasi, untuk timbulnya sebuah kebijaksanaan yang manfaatnya untuk mengikis noda-noda batinnya. Maka di dalam Dhammapada dikatakan bahwa kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan keserakan dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Nah, kalau diringkas dari semua tadi, inti di dalam ajaran Buddha, pertama, kesabaran adalah cara melatih batin yang tinggi. Kasampurnan adalah kebahagiaan yang tertinggi. Tidak melukai, tidak menyakiti orang lain, makhluk lainnya. Barang siapapun yang masih melukai, menyakiti orang lain, makhluk lain, dia bukanlah seorang samana. Dia bukanlah seorang pertapa. Tidak melakukan kejahatan, melakukan banyak kebajikan, menyucikan batin sendiri. Itulah inti ajaran para Buddha. Nah, tadi pagi saya juga baru ngisi ceramah di Nusa Dua. Saya sampaikan bahwa oleh diri sendiri kejahatan dilakukan, oleh diri sendiri kejahatan tidak dilakukan. Oleh diri sendiri seseorang bisa menjadi suci. Suci dan tidak suci tergantung pada dirinya sendiri. Kesucian bukan ukurannya karena hafal kitab suci. Oh, saya sudah hafal kitab suci, pasti saya sudah suci. Oh, bukan itu. Seperti yang Romo Oto tadi sampaikan. Teorinya gampang, bisa sampai tinggi menembus langit. Tapi praktiknya tidak semudah itu. Tapi kita bisa mempraktikkan itu bisa mencapai kesempurnaan. Jadi
Orang suci bukan karena hafal kitab suci. Orang suci bukan juga karena telah pergi ke tempat suci. Kalau tempat sucinya umat Buddha kan ke India sana, ke tempat dilahirkan sampai tempat wafatnya Buddha di India sana ada. Bukan orang yang sudah pergi ke tempat suci, dia mengatakan dirinya suci. Juga bukan karena dia pakaiannya orang suci. Oh, saya sudah berpakaian suci, pasti saya orang suci. Bukan. Kesucian bukan ditentukan dia berpakaian suci atau tidak suci. Kesucian juga bukan karena keturunan orang suci. Oh, bapak, ibu saya dulu orang suci, pasti saya suci. Sucian tidak bisa diturunkan. Maka dikatakan suci tidak suci tergantung pada perbuatannya sendiri. Perbuatan ini mencerminkan dari apa yang dia yakini, kebijaksanaan yang dia miliki. Makanya siapapun yang menjadi penakluk yang sejati, sesungguhnya adalah ia yang mampu menaklukkan diri sendiri. Siapapun yang mampu menaklukkan diri sendiri, maka ia adalah penakluk yang sejati. Ini yang saya sedikit sampaikan untuk menambah dari apa yang sudah disampaikan yang sangat luar biasa dari sesepuh kita Romo Oto dan juga Prof. Rante dan juga Pak Juan Ajuan. Terima kasih, salam kita semua bersaudara, salam kebajikan, salam Pancasila, merdeka. Terima kasih. Terima kasih Bante. Hati-hati Mohon di maaf jalan. ini saya bisa on kamera karena memang sinyalnya tidak bagus dan di jalanan saya ya. Mohon dimaaf. Baik, Bante. Terima kasih. Semoga lancar perjalanannya. Satu amin. Baik, ini tadi yang sudah tanggapan dari Bante Tejapuno. Sebetulnya sama dengan intinya dengan tanggapan dari agama-agama yang lain yang di atas yang sudah dipaparkan tadi. Intinya adalah banyak kesamaan antara ajaran Ronggo Warsito dan semua agama di muka bumi ini tentang pengendalian nafsu dan sebagainya, tentang kesempurnaan diri. Untuk selanjutnya kami hadirkan dari Islam, tokoh Islam, Yai Muhammad Syaifuddin. Selamat malam, Yai. Selamat malam. Baik, Assalamualaikum Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Yai. Segera ditanggapi atas tema di atas. Baik, terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Mencermati tadi yang sudah disampaikan oleh Romo Uto, ini ada 3 hal yang perlu saya sampaikan gitu ya. Yang pertama tadi ada istilah kewaskitaan gitu ya. Jadi memang salah satu ajaran dari Ronggo Warsito adalah kewaskitaan. Waskito itu memang ada ada kemiripan juga di Islam itu, bahwa di Islam itu ada ilmu namanya ilmu dirosah dan ilmu wirosah gitu ya. Jadi ilmu wirosah itu ilmu yang didapat karena kesucian hati ya. Karena kesucian hati. Atau bisa jadi disebut juga dengan istilah namanya ilmu laduni gitu ya, ilmu laduni. Ilmu yang didapat karena seseorang itu terus melakukan pensucian hati, pensucian jiwa, maka ada semacam ilham begitu dari Allah Sang Maha Kuasa terkait dengan pengetahuan. Tentu pengetahuan yang bijak gitu ya. Bukan hanya sekedar pengetahuan terkait dengan dengan duniawi saja gitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan kesatuan dan laku. Nah, kesatuan itu memang ada di ajaran Islam itu ada yang terutama di tasawuf ya. Itu ada istilah wahdatul wujud ya, penyatuan wujud. Atau ada istilah lagi itu namanya tauhid ya, mentauhid. Mentauhid itu bukan mengesahkan, itu bukan. Tapi mentauhid itu adalah menyatukan ya.
Jadi kita sebagai hamba, sebagai manusia, ini perlu terus berupaya melakukan 3 tauhid ya. Karena kita justru keberhasilan kita itu adalah tidak lepas dari kekuasaan Tuhan gitu. Nah, ini tauhid af'al. Kemudian kalau tauhid zat itu otomatis ya, otomatis kita harus mengesahkan Tuhan ya. Kemudian ada lagi tadi laku itu. Memang betul bahwa kebaikan, kebajikan, kesucian itu tidak hanya didasarkan pada seberapa banyak kita hafal kitab, seberapa banyak kita hafal hadis, bahkan mungkin seberapa banyak kita menghafal Al-Quran, gitu ya. Kalau laku kita, ya, amaliah kita tidak sesuai dengan yang kita hafalkan, tentu tidak ada gunanya itu, gitu ya. Maka ada banyak hadis yang menyebutkan misalnya al ilmu bila amalin kasyajari bila samadi, bahwa ilmu itu kalau tidak ada atau tidak dibarengi dengan amal itu bagaikan pohon tanpa buah ya. Bagaikan apa ya, pohon tanpa buah ya kan tidak ada gunanya kan gitu ya. Maka maka setiap ilmu yang dipunya tentu menuntut untuk diamalkan, untuk diamalkan. Nah, ini. Kemudian ada lagi tadi disampaikan oleh Romo Uto terkait dengan ya. Cakra manggilingan itu digambarkan sebagai roda yang berputar, bahwa dari sedih, susah, bahagia, senang itu putar gitu ya. Kalau dalam Islam ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Bahwa ini bukan ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sering diucapkan ketika ada orang meninggal. Sesungguhnya bukan hanya itu gitu ya. Bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu milik Allah ya. Dan kita sebagai hambanya tentu akan kepada Allah. Termasuk sedih, susah, senang, bahagia itu kembali kepada Allah. Terus berputar gitu ya. Jadi tidak mungkin kita selamanya akan sedih atau tidak mungkin selamanya akan senang gitu ya. Maka menghadapi itu ini ada satu kata kunci yang disampaikan oleh Ayahanda Guru gitu ya. Bahwa kunci hidup itu ada 2 ya. Yakni sabar dan syukur gitu ya. Sabar ketika menghadapi cobaan, syukur ketika menghadapi atau menerima kebahagiaan gitu ya. Jadi sabar dan syukur itu kunci hidupnya ya. Maka disebut itu al-imanu nisfani ya. Bahwa iman itu ada 2 bagian. Sabrun wa syukrun. Sabar dan syukur. Nah, itu kuncinya, kata kuncinya gitu ya. Kemudian terkait dengan tadi sebutan zaman edan itu memang banyak hadis yang menyebutkan bahwa semakin jauh dari zaman Rasulullah itu tentu akan semakin mohon maaf dalam tanda kutip moral itu semakin kurang bagus begitu ya. Satu hadis yang menyebutkan bahwa kita umat Islam ya, kita yang memegangi agama ini itu akhir zaman bagian orang yang memegang bara api, memegang mowo apa namanya, bukan bara apinya, apa namanya, arang yang mowo itu gitu ya. Itu kalau dipegang panas, tetapi kalau dilepas itu akan mati ya, itu ya. Ini oleh karena itu kuncinya adalah nafsuka syaitonuka ya. Jadi kita harus menyadari bahwa nafsu kita itu menjadi syaitan kita, menjadi pengganggu kita. Oleh karena itu dalam tasawuf itu bahwa fa ya, huruf fa yang terakhir itu kan artinya fitom. Fitom apa? Fitom nafsi. Menyape nafsu. Bahwa nafsu yang ada pada diri kita ini harus disape, harus dikendalikan ya.
harus kendalikan. Sampai setakluk-takluknya nafsu itu. Sehingga kalau nafsu amarah itu sudah takluk, maka tentu yang muncul nanti akan adalah nafsu mutmainnah, nafsu yang mardiyah, yang senantiasa mencari kebenaran, mencari ketenangan, mencari keridhaan Tuhan yang Maha Esa begitu. Ya, ini. Baik, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan apa yang saya oleh Romo Oto tadi. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Vera. Terima kasih Yai Saifuddin atas tanggapannya. Dalam Islam pun terdapat banyak kesamaan dengan ajaran Ronggo Warsito. Kalau dalam ajaran Ronggo Warsito tadi ada 3 kunci yang penting. Yang dalam Islam ada 2 kunci iman yang penting, yaitu sabar dan syukur. Sabar menghadapi cobaan dan syukur menerima kebahagiaan. Karena sudah waktunya sudah jam 9, Romo Oto untuk langsung memberikan tanggapannya kembali, atau ada pertanyaan di sini? Barangkali ada yang bertanya? Bisa menulis di kolom chat atau raise hand. Jika tidak ada, kita kembalikan ke narasumber Romo Oto. Barangkali bisa menanggapi lagi atas tanggapan tokoh-tokoh agama ini tadi. Baik, terima kasih Pak Vera. Luar biasa sekali dari tanggapan dari bapak-bapak para tokoh ini. Memang kalau satu hal yang perlu untuk kita diskusikan lebih lanjut adalah sebenarnya apakah pada saat sekarang ini zaman sudah dapat dikatakan satu zaman edan atau zaman kali juga atau kolo bendu dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat memang istilah saya sekarang, kita jangan membuat istilah. Kalau saya selalu mengatakan tidak, kita ini jangan menerorkan satu generasi penerus. Tetapi hendaknya istilah generasi penerus itu diganti dengan generasi pengganti. Ini. Karena kalau misalnya penerus, maka kalau sekarang ini zaman edan, maka generasi penerus juga akan meneruskan keedanannya. Ini. Banyak hal yang sebenarnya dapat kita diskusikan lebih dalam lagi, sehingga benar-benar kita akan bisa mencapai satu pada apa yang disebut dengan ilmu kasunyatan atau ilmu kasampurnan. Ini yang hendaknya bahwa satu hal yang terpenting adalah kita selalu ingat, kita selalu iling, kita selalu waspada, dan kita di dalam membuat sesuatu pendapat hendaknya benar-benar didasarkan kepada satu nurani yang bersih. Saya pikir itu. Terima kasih atas semuanya dan salam Pancasila. Terima kasih Romo Oto. Itu tadi sudah closing statement atau tanggapan dari untuk nggak dengar Romo Oto? Suaranya hilang. Itu. Ada yang resen. Oh iya, ada yang resen itu Pak Januri Haryanto. Malam Pak Januri Haryanto. Selamat malam juga. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Iya. Silakan Pak. Saya sangat terima kasih paparan dari poro-poro romo-romo dan rohaniawan. Saya sedikit tergelitik tentang eling lan waspada itu aja. Iya.
Jadi pada saat ini saya rasakan itu yang terjadi adalah eling, ya, eling. Yang dieling-eling apa? Sing dieling-eling modal yang dikeluarkan. Waspada. Waspada terhadap apa? Waspada terhadap KPK. Nah, di dalam perspektif wawarah yang ada yang saya ikuti itu mengatakan eling. Apa itu artinya eling? Eling berarti selalu ingat. Selalu ingat kepada apa? Perintah-perintah yang maha kuasa. Itu yang perlu kita eling-eling. Bukan namanya yang selalu kita gembur-gemburkan, tapi firman-firman atau sabda-sabdanya. Waspada. Apa artinya waspada? Waspada terhadap guno bisa tipu muslihati jin. Bahasa Indonesianya terhadap tipu muslihat yang selalu digunakan oleh jin. Yang mana bisa manjing dan menjelma dalam aliran nalar atau pikiran manusia yang selalu bikin senang dan gembira, tidak peduli dengan penderitaan pada orang lain. Karena apa? Karena di sini manusia diberikan kodrat atau memiliki kodrat. Memiliki kodrat yaitu watak. Dasarnya murka, sifatnya kurang. Maka saya sangat setuju apa yang telah disampaikan tadi, bahwa watak atau nafsu itu tidak bisa dihilangkan, tapi dikendalikan. Dikendalikan, boleh murka, boleh kurang, tapi pada apa? Pada pengetahuan yang menuju pada keutamaan. Apa itu keutamaan? Dalam bahasa kami, keutamaan itu adalah selalu membuat orang bangga dan senang dengan segala tingkah laku kita. Maka juga saya menggarisbawahi ilmu atau sebutlah teori. Teori tanpa praktek, nol. Praktek tanpa teori buta. Maka segala apa yang kita lakukan harus memiliki tuntunan. Yang mana menuntun kepada masyarakat agar menjadikan rasa tentram di masyarakat. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, selamat malam semua. Salam saudara, semua saudara. Salam semua saudara, maaf. Terima kasih Pak Januri Haryanto atas tanggapannya. Barangkali dari peserta cekongan online yang lain untuk memberi tanggapan. Ini saya lihat ada Yai Irfani. Selamat malam. Selamat malam. Ya, barangkali ada tanggapan dari tema yang sudah diulas ini tadi, Yai. Alhamdulillah, selamat malam semuanya. Ini saya kangen aja sama saudara-saudaraku ini. Pak Oto juga. Saya sudah, ya terutama Pak Oto. Sama Pak Oto. Ya dari belangkonnya Pak Oto itu sudah ngangen. Belangkonnya sudah ngangen. Tadi sudah saya simak separuh dari presentasi itu. Ini semakin memberikan sebuah gambaran keharmonisan dalam sebuah wacana, pemikiran dalam berbagai macam perspektif, terutama perspektif keragaman dalam beragama kita. Ini sudah semakin nyata dalam grup atau dalam IMP ini. Yang kedua, tinggal kita mencoba menyatukan, menanggalkan dan menunggalkan beberapa hal hingga menjadi tunggal kita dalam bersepiri, tunggal dalam bertindak, tunggal dalam berhati, tunggal dalam tujuan. Semoga apa yang dicita-citakan oleh pendiri EMP serta
para pengurusnya, terutama Ayahanda, bisa tercapai dan kita bisa melaksanakan dengan seksama. Terima kasih, saya menyimak saja. Mbak Nuwun. Terima kasih ya Irfani. Semoga sehat selalu. Amin. Baik, karena sudah di penghujung Pak Oto, untuk kami persilakan closing statement-nya. Terima kasih Mbak Vera. Jadi closing statement saya hanya cukup sederhana. Jadi cekak aos tidak sampai 1 menit. Jadi mari kita kembali kepada jati diri, tingkatkan iman kita, dan jalanlah yang lurus sesuai dengan hati nurani kita, dan ada satu paugeran yang harus tetap kita bukan tindak tanduke marang bebrayan kudu atau kanti dilandasi dengan alusing budi pakarti. Nah ini, dan ini sehingga kita akan tetap menjalankan ibadah kita, tetapi kita tidak meninggalkan keharmonisan kita di dalam hidup bebrayan dan di dalam membangun alam semesta ini, sehingga benar-benar tercapai memayu hayuning bawono. Matur nuwun, Mbak Vera. Terima kasih Romo Oto atas paparannya ini tadi yang begitu temanya ini tadi begitu bermanfaat bagi kita semua, menambah wawasan kita atas apa itu ajaran Jawa versi Ronggo Warsito. Baik, untuk selanjutnya ini kami akhiri dulu jagongan online kita kali ini. Selamat malam, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika salah kata. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih kepada Mbak Vera Estuni yang sudah memandu jalannya diskusi kita pada malam hari ini. Sangat bermanfaat. Terima kasih pemaparannya oleh narasumber spesial dengan Romo Oto. Terima kasih Pak Oto. Sangat bermanfaat tentang wawasan Jawa, inti ajaran Jawa versi Rangga Warsito, karena kita hidup di tanah Jawa ini sangat bermanfaat. Banyak yang belum tahu soalnya Pak Oto ya. Dan kepada para tokoh rohaniawan IMP, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk setia bergabung bersama kita di sini, dan kepada Bapak Ibu serta jagongan online juga terima kasih sudah setia bergabung. Kita jumpa kembali di Senin depan dengan tema yang berbeda, dengan tokoh dari agama yang berbeda juga dan tema yang berbeda. Dan saya ucap terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum dan salam semua saudara. Semua saudara. Siang semua. Oh gitu kan, malah berduduk berdua. Nah kalau ngomong lu dari siji ngirit. Loh, kan biasa Pak Oto. Kita menyatu, nyawiji. Ya. Nah, ini cocok ini dengan ajaran efektif Ronggo Warsito. Kesatuan. Pak Oto. Malam Romo. Nah, ini loh Mbak Nana juga kangen nih sama belangkonnya Pak Oto. Belangkon kalau ya, bukan orangnya. Ya orangnya lah. Oh, orangnya dibela Nirek Pak Vera. Romo, kapan ini IMP kita offline kan ke kampus atau ke mana? Saya sih ikut aja. Loh, Sekarang ke kampusnya Pak Oto dong. Sekarang si Untak juga. Kalau usul saya, Agustus ini kita membuat satu gebrakan kemerdekaan